Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvana Bayu Destiara, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, jurusan Kesehatan Masyarakat tahun 2019, dengan NIM CMR 01900056. Di sini, saya akan sedikit memaparkan atau mereview salah satu jurnal yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan tentang Anemia pada Remaja Putri untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan dosen pengampu Bapak Hamdan SKM. Baik, langsung saja kita masuk pada identitas jurnal. Judul jurnal, Gambaran Tingkat Pengetahuan tentang Anemia pada Remaja Putri. Penulis jurnal, Nunik Nizmah Fijriyah dan M. Lailatul Huda Fitrianto. Publikasinya pada 1 Maret tahun 2016 dan diakses pada 2 April tahun 2021 pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi korelasi atau correlation study. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang anemia pada remaja putri di SMA Negeri 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Sampel yang digunakan yaitu kelas 10 SMA Negeri 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan jumlah 42 remaja putri. Dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berbentuk kuesioner dengan bentuk pertanyaan tertutup. Selanjutnya, kita masuk kepada latar belakang masalah. Anemia merupakan keadaan di mana massa eritrosit dan massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen di jaringan tubuh. Di Indonesia, prevalensi anemia sebesar 57,1% diderita oleh remaja putri, 27,9% diderita oleh wanita usia subur atau WUS, dan 40,1% diderita oleh ibu hamil. Penyebab utama anemia gizi di Indonesia adalah rendahnya asupan zat besi pada remaja putri sebesar 26,50%, pada wanita usia subur sebesar 26,9%, pada ibu hamil sebesar 40,1%, dan pada anak balita sebesar 47%. Perlu adanya upaya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan tentang bahaya anemia dan bagaimana pencegahan agar kejadian anemia pada remaja putri dapat ditanggulangi. Berdasarkan data dari Survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM tahun 2007 tentang pengetahuan remaja mengenai anemia, didapatkan 87,3% remaja pernah mendengar tentang penyakit anemia, sedangkan yang tidak pernah mendengar penyakit anemia sebesar 12,7%. Di antara tanda penyakit anemia, jawaban tertinggi menjawab muka pucat sebesar 52,8% dan mata berkunang-kunang sebesar 46,5%. Sesuai hasil survei, masih perlu dilakukan sosialisasi mengenai pengetahuan remaja tentang anemia, karena masih banyak yang belum diketahui remaja tentang bagaimana cara pencegahan dan penanganan anemia. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan melakukan pemeriksaan hemoglobin pada pelajar putri di 2 sekolah SMA di Kabupaten Pekalongan. Diperoleh data 53 pelajar putri atau sebesar 23,45% yang mengalami anemia dari 226 pelajar putri yang dilakukan pemeriksaan hemoglobin. Dari kedua sekolah yang dilakukan pemeriksaan yaitu SMA Negeri 1 Wiradesa. Dari 156 pelajar putri, terdapat 29 pelajar putri atau sebesar 18,58% yang mengalami anemia. Dan SMK Gondong Wonopringgo dari 110 pelajar putri, terdapat 24 pelajar putri atau sebesar 21,81% yang mengalami anemia. Dikutip dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya kita masuk kepada hasil penelitian. 1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa umur terbanyak remaja putri yang menjadi responden adalah 15 tahun. Umur 16 tahun sebanyak 11 remaja putri, umur 14 tahun sebanyak 7 remaja putri, dan umur 17 tahun sebanyak 3 remaja putri. 2. Remaja putri kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wiradesa, sebagian besar responden yaitu 27 remaja putri tidak mengetahui tentang anemia dan 15 remaja putri mengetahui tentang anemia. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan.
Berdasarkan penelitian terhadap pengetahuan remaja putri tentang anemia, diketahui bahwa sebanyak 27 remaja putri atau sebesar 64,3% berpengetahuan kurang tentang anemia, dan sebanyak 15 remaja putri atau sebesar 35,7% berpengetahuan baik tentang anemia. Dapat disimpulkan bahwa remaja putri yang merupakan siswi kelas 10 sekolah menengah atas Negeri 1 Wiradesa berpengetahuan kurang mengenai anemia. Pengetahuan remaja yang kurang tentang anemia mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka tentang anemia. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pengetahuan remaja putri tentang anemia hanya sampai pada tahap tahu dan tidak diikuti dengan pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari, seperti makan makanan yang mengandung banyak zat besi, tidak minum es teh setelah makan, dan olahraga yang teratur. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan yang pertama, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa umur terbanyak remaja putri yang menjadi responden adalah 15 tahun, yaitu remaja putri sebanyak 50%. Dan umur 16 tahun sebanyak 11 remaja putri, umur 14 tahun sebanyak 7 remaja putri, dan umur 17 tahun sebanyak 3 remaja putri. Yang kedua, remaja putri kelas 10 sekolah menengah atas Negeri 1 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagian besar responden yaitu 27 remaja putri tidak mengetahui tentang anemia, dan 15 remaja putri mengetahui tentang anemia. Selanjutnya kita masuk kepada saran. Di sini ada beberapa saran. Yang pertama, untuk SMA Negeri 1 Wiradesa. Berdasarkan hasil penelitian, menyarankan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wiradesa mensosialisasikan tentang anemia agar remaja putri dapat mengetahui tentang anemia dan tahu bagaimana cara pencegahannya. Yang kedua, untuk siswi SMA Negeri 1 Wiradesa. Para remaja putri harus termotivasi untuk menambah informasi mengenai anemia yang bisa didapat dari buku, majalah, atau media cetak maupun internet. Karena anemia merupakan penyakit paling sering diderita pada remaja, khususnya remaja putri, dan diharapkan bisa melakukan pencegahan agar tidak menderita anemia dengan cara mengkonsumsi makanan bervariasi, terutama makanan yang mengandung zat besi seperti hati, daging, ikan, telur ayam, sayuran hijau, dan mengkonsumsi tablet besi pada saat menstruasi. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu saran untuk tenaga kesehatan. Perlu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian informasi tentang anemia dan program pengobatan anemia melalui penyuluhan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mengikut sertakan kadar-kadar kesehatan atau kegiatan UKS, PMR yang ada di sekolah dengan tujuan meningkatkan pengetahuan siswa tentang anemia dan mengurangi angka kejadian anemia pada remaja putri. Lalu yang terakhir yaitu saran bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan eksperimen atau kuasi eksperimen, misalnya mengetahui angka kejadian anemia pada daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya baca. Kelebihannya yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, alat yang dipakai pada penelitian berupa kuesioner sehingga memudahkan para subjek penelitian. Lalu kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, tidak adanya tabel hasil penelitian. Yang kedua, abstraknya masih memakai bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu nomor halaman tidak ada. Cukup sekian pemaparan atau review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.